Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuah. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Yang terhormat Bapak Dr. M. Rizal M. Tambusai MSI MH. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan budaya Melayu yang berjudul masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah, asal-usul, dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial, budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat. Terdapat 4 warisan leluhur atau asal-usul sebagai pembeda antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Yang pertama itu ada identitas budaya, yang mana mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada sistem nilai dan pengetahuan, yang mana mencakup tentang pengetahuan tradisional yang dapat berupa pengobatan tradisional, perladangan tradisional, dan permainan tradisional. Yang ketiga ada wilayah adat atau ruang hidup. Meliputi itu tentang tanah, laut, hutan, dan sumber daya alam yang lainnya. Yang keempat ada hukum adat dan kelembagaan adat. Aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Masyarakat adat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada masyarakat adat Kanekes, salah satu desa yang wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan kelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya terbagi menjadi 2, yaitu ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Perbatasan antara kedua wilayah tersebut ditandai dengan adanya sebuah gubuk terbuat dari bambu sebagai tempat penginap suku Baduy dalam ketika mereka berladang. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu Tangtu, Penampi, dan Dangka. Yang kedua ada masyarakat adat Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku Melayu Deutro. Masuknya ke Nusantara setelah gelombangnya migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di Yunani. Rumah suku Bugis dibedakan menjadi Soraja dan Bola. Soraja adalah rumah berukuran yang besar yang ditempati oleh keturunan raja atau kaum bangsawan. Sedangkan Bola adalah rumah biasa yang menjadi tempat tinggal bagi rakyat biasa. Masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir. Maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencarian lain yang diminati orang Bugis yaitu adalah pedagang. Yang ketiga itu ada masyarakat adat Dayak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Orang-orang suku Dayak memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu memanjangkan telinganya. Tradisi ini hanya dilakukan oleh perempuan Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ada sebuah anggapan ketika seorang perempuan Dayak memiliki telinga yang panjang, yang mana fungsi dari telinga panjang tersebut bagi perempuan yaitu untuk mempercantik dirinya. Lalu yang keempat ada masyarakat adat Toraja. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu To Riaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting. Biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama berhari-hari. Yang kelima, ada masyarakat Banten Kidul.
Banten Kidul adalah kelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di sekitar Gunung Halimun. Warga adat Kasepuhan sangat peduli dalam menjaga hutan. Itu terbukti dengan adanya pembagian ruang kelola hutan. Mereka membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu hutan tutupan, hutan titipan, dan hutan garapan. Dan ini referensi yang saya ambil di perpustakaan wilayah, yaitu ada 2 buku dan ada beberapa jurnal lainnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.